Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur, dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang asal mula perseteruan antara Islam dan Jawa. Jadi beberapa waktu terakhir ini saya melihat banyak sekali fenomena kemunculan atau kecenderungan kebangkitan kepercayaan asli Nusantara. Dan ini sepertinya memang semakin menguat untuk terjadi. Paling tidak banyak orang-orang muda atau bahkan anak-anak muda yang kembali tertarik untuk nguri-nguri budaya leluhur, kemudian kembali mempelajari filsafat leluhur. Bahkan banyak di antara mereka yang kembali mempelajari kepercayaan leluhur. Dan ini merupakan sebuah kegembiraan, terutama bagi saya, seorang muslim yang beretnis Jawa, orang Jawa yang beragama Islam. Akan tetapi kemudian banyak orang yang entah sengaja atau entah tidak itu membenturkan antara Islam dengan kepercayaan Nusantara tersebut, antara Islam dengan Jawa, antara Islam dengan Nusantara. Nah, saat ini kita akan berdiskusi tentang bagaimanakah asal muasal benturan atau perseteruan antara Islam dengan kejawen. Tapi sebelum itu kita akan berdiskusi tentang pengertian kejawen. Kejawen menurut catatan dan rangkuman yang telah saya sarikan dari berbagai bahan bacaan adalah sebuah filsafat Jawa yang disesuaikan dengan agama yang dianut oleh pelakunya. Artinya kejawen ini merupakan filsafat yang tidak pernah bertentangan dengan orang Jawa tersebut, meskipun ia beragama mulai Kapitayan, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, bahkan Konghucu. Jadi kejawen ini merupakan ilmu atau filsafat yang universal, bisa diamalkan atau bisa dilakukan oleh siapapun orang Jawa, bahkan yang bukan orang Jawa, bahkan mungkin siapapun manusia yang memiliki ketertarikan dengan filsafat ini bisa mengamalkan dan mempelajari filsafat Jawa. Oleh karena itu, kejawen ini menurut saya, berdasarkan catatan-catatan yang saya baca dan yang saya amati, merupakan filsafat universal. Jadi tidak hanya dianut oleh orang Jawa, tetapi oleh siapapun bisa, bahkan tidak dibatasi oleh agama apa yang dianut oleh orang tersebut. Nah, Jawa ini, kejawen ini, menurut beberapa bacaan yang saya baca, merupakan sinkretisme atau penggabungan daripada tata krama Jawa dengan agama yang dianut oleh seseorang. Nah, tetapi kemudian ketika kita kembali kepada tema awal diskusi, yaitu kenapa kemudian kejawen ini atau Kapitayan lah kalau saya perjelas ya, ini seakan-akan diadu domba atau dibenturkan dengan Islam. Banyak para praktisi ilmu kejawen itu seakan-akan menggugat bahwa Islam ini telah merampas
orang Jawa dari kepercayaannya. Padahal apabila kita sportif, sebenarnya yang pertama kali mengambil atau mengambil para penganut ilmu kejawen atau lebih jelasnya kapitayan ini adalah agama-agama terdahulu. Karena Islam ini datang ke Nusantara merupakan agama yang datang ketiga setelah Hindu, Buddha, kemudian baru Islam. Tetapi kenapa seakan-akan yang tertuduh atau terhakimi adalah Islam merampas para penghayat kapitayan atau kejawen? Menurut yang saya baca dari beberapa sumber bacaan, ini sekali lagi merupakan vokal gawe atau politik divided impera Belanda. Karena saat itu Belanda melalui Dr. Clifford Geertz itu yang menulis buku The Religion of Java, membagi masyarakat Jawa ini menjadi 3 bagian, yaitu golongan santri, golongan abangan, dan golongan kejawen. Menurut Geertz, santri ini adalah orang Islam yang disiplin, yang patuh syariat. Jadi sangat mengamalkan keislamannya, kemudian tidak mencampur adukan Islam dengan yang sinkretisme yang lain. Itu menurut Geertz. Padahal pada prakteknya tidak seperti itu. Kemudian abangan. Abangan ini merupakan golongan priyayi yang tidak begitu melakukan keislamannya, tidak begitu mengamalkan keislamannya. Menurut istilah sekarang, Islam KTP lah. Jadi orang Islam akan tetapi tidak fanatik dengan keislamannya, tidak menjalankan keislamannya dengan penuh. Bahkan kalau menurut para pakar sejarah, abangan ini berasal dari kata abaan, kata aba yang artinya tidak menghiraukan keislamannya. Golongan ketiga adalah kejawen. Nah, kejawen ini merupakan para penganut filsafat Jawa yang meskipun Islam tapi lebih cenderung mengagungkan atau mengamalkan kejawaannya. Dari pengertian ini saja sudah ada pembelokan ya, karena kita tahu Belanda saat itu menulis buku-buku itu dalam rangka untuk mengadu domba atau memecah belah golongan Islam, orang-orang Islam saat itu agar tidak bersatu. Nah, kenapa orang-orang Belanda ini sangat sakit hati? Itu memang ketika terjadi perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Bukan hanya kerugian korban jiwa dari kedua belah pihak, tetapi juga kerugian materi yang sangat besar. Perang Jawa merupakan perang yang sangat menyedot biaya dari Belanda. Oleh karena itu, untuk mencerai-beraikan pasukan Pangeran Diponegoro yang merupakan kaum muslimin ini, maka dibuatlah istilah abangan, santri, dan kejawen. Apalagi saat itu kemudian pada bulan Oktober, tanggal 29 Oktober tahun 1832, Belanda mendirikan Institut de Javanese Taal de Surakarta.
Belanda mendirikan Lembaga Bahasa Jawa di Surakarta. Memang secara namanya hanya Lembaga Bahasa Jawa, akan tetapi melalui lembaga ini Belanda menulis beberapa buku yang berisi propaganda-propaganda untuk menjelek-jelekan Islam dan mengadu domba antara orang Islam santri dan orang Islam kejawen dan abangan. Salah satu buku yang ditulis oleh lembaga ini adalah buku Darmo Gandul, kemudian buku Gatholoco dan Babat Kediri, yang dimana di dalam 3 buku ini Islam dilecehkan, Islam dihina, bahkan fakta-fakta sejarah itu dibalik oleh para penulis-penulis lokal yang sudah dibayar oleh Belanda. Di video yang sebelumnya sudah kita bahas, kita diskusikan bahwa Sabdo Palon itu merupakan tokoh fiktif yang diciptakan oleh penulis Darmo Gandul dan Gatholoco, dan ia merupakan orang bayaran Belanda untuk memberi kesan bahwa seakan-akan Islam datang ke Nusantara ini dengan cara merebut para penganut, mohon maaf, Kapitayan, kemudian sosok Sabdo Palon yang fiktif ini digambarkan kelak akan menuntut balas dan akan menggusur Islam dari bumi Nusantara. Padahal menurut para peneliti, para sejarawan yang netral, sosok Sabdo Palon ini fiktif. Hanya ada dalam buku Darmo Gandul yang penulisnya saja itu tidak berani mencantumkan namanya, hanya mencantumkan kalam wadi atau anonim. Nah, dari sinilah, dari propaganda-propaganda Belanda yang dendam karena kalah dalam perang, karena kewalahan dalam perang Diponegoro ini, kemudian mereka mencuci otak orang-orang Jawa yang sebenarnya sudah Islam, yang dimana sebelumnya Islam dan Jawa itu sudah tidak terpisahkan bagaikan air dan tanah. Kemudian diadu domba, diberi kesan bahwa Islam datang ke Nusantara dengan cara merebut para penganut Kapitayan. Padahal jika kita sportif, sekali lagi, seandainya kita orang Jawa ini menuntut atau menggugat siapakah yang mengikis kepercayaan Kapitayan, sebenarnya bukan Islam, karena agama impor yang pertama kali datang ke Nusantara bukanlah Islam. Nah, oleh karena itu, saat ini sebagai orang yang menghendaki persatuan dan keselarasan di bumi Nusantara ini, marilah kita bersama-sama kembali secara sportif mengakui atau menghormati apapun kepercayaan yang dianut oleh saudara-saudara kita. Biarkan yang Muslim tetap dengan kemuslimannya, yang Hindu dengan kehinduannya, dan yang Kapitayan monggo dengan Kapitayannya atau penghayat kepercayaan. Yang kita harapkan dari konten ini adalah kita tidak saling menghujat, tidak saling merasa benar, tidak saling mengklaim bahwa sebuah agama telah mengusur agama tertentu. Dan jika kita renungkan, propaganda Belanda ini yang menulis buku seperti Darmo Gandul, Gatholoco, dan
Babat Kediri ini diperparah dengan mungkin mendatangkan orang-orang Arab Yaman saat itu yang saat ini menjadi polemik. Demikianlah kengerian penjajah Belanda yang meskipun negara ini sangat kecil, bahkan saat ini mungkin kekuatan militernya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Indonesia, tetapi kecerdasan mereka dengan kelicikannya itu sampai hari ini masih kita rasakan, masih membelit kita, padahal mereka di sana sudah meninggalkan kita, akan tetapi pola pikir kita masih dibelenggu oleh hasil cuci otak mereka, terutama para orientalis seperti Snoop Hardrench, Van der Plas dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita yang mencintai Nusantara ini, saya sebagai orang Islam yang bersuku Jawa, saya yang orang Jawa yang beragama Islam, marilah kita junjung Islam dan Jawa secara bersama-sama. Karena apa yang diajarkan oleh para leluhur kita, terutama para pendakwah Islam seperti Wali Songo, beliau tidak pernah mempermasalahkan kita mau Islam, kita mau Jawa, mau Sunda, mau Madura, mau Dayak. Selama kita menerima keislaman tersebut, kita harus tetap melestarikan budaya leluhur kita sambil menselaraskan dengan ajaran agama. Karena kita tahu filsafat Jawa itu sangat adiluhung dan itu sangat sempurna apabila dikawinkan dengan Islam. Oleh karena itu, Islam versi Wali Songo sampai kapanpun tidak akan pernah berbenturan dengan filsafat Jawa atau filsafat Kalimantan atau filsafat Sumatera. Hanya oknum-oknum tertentu dan mungkin kepicikan kita yang masih melestarikan cuci otak bangsa penjajah Belanda saat itu. Mungkin demikian diskusi kita kali ini. Mohon maaf kalau saya terlalu emosional, karena diskusi kita kali ini merupakan diskusi yang menurut saya sangat urgen. Karena di lain sisi, kebangkitan filsafat Jawa ini sudah semakin nampak kemunculannya. Di lain sisi, ada yang membentur-benturkan Islam dengan Jawen, dengan Kapitayan, dengan filsafat Jawa. Itu yang harus kita lawan, bahwa Islam dan Jawa, Islam dengan Kejawen, Islam dengan Kapitayan tidak pernah berbenturan. Bahkan Kejawen, Kapitayan, dan ilmu filsafat Nusantara ini tidak pernah bertentangan dengan agama manapun, karena memang bukan rasis ya. Filsafat Nusantara, khususnya dalam ini filsafat Jawa, itu memang sudah adiluhung, bahkan sudah sangat layak untuk diamalkan oleh hampir seluruh manusia di jagat raya ini. Pengapunten dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.